Bayangkan sekumpulan remaja usia belasan tahun sedang berkemah di hutan. Anda mungkin berpikir mereka ini sibuk belajar bikin simpul tali, mendirikan tenda, atau menyalakan api dari kayu gitu kan? Ya, itu kan gambaran klasik pramuka yang selalu kita ingat ya. Betul sekali. Tapi mari kita urai hal ini dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Kalau kita lihat sumber dokumen resmi petunjuk pelaksanaan Jamnas Pramuka 2026, kenyataannya justru sangat berbeda. Beda jauh. Transformasinya luar biasa radikal. Nah, anak-anak ini rupanya sedang dipersiapkan untuk merumuskan solusi krisis global. Jadi acara kemah ini bukan lagi sekedar acara tali temali di hutan, tapi sudah berevolusi menjadi semacam konferensi tingkat tinggi, KTT mini lah, untuk remaja di Cibubur. Dan kalau kita bedah dokumennya, fokus utamanya itu bukan lagi sekedar survive atau bertahan hidup dari cuaca atau hewan liar. Fokusnya sekarang adalah mendukung swasembada pangan. Ini kan pergeseran yang sangat tajam ya. Tunggu, swasembada pangan. Disinilah bagian yang sangat menarik, tapi juga bikin saya mikir. Gimana tuh? Maksud saya, ini kan anak-anak usia 11-15 tahun ya. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Apakah mereka disuruh duduk manis di dalam tenda, terus dengerin ceramah soal makroekonomi pertanian? Iya, sama sekali tidak dong. Kalau kita lihat konsep kampung swasembada pangan di dalam pedoman ini, mekanismenya sangat membumi. Oh, jadi ada praktiknya beneran. Ada. Bayangkan area perkemahan itu seperti simulasi negara kecil. Anak-anak ini diajak praktik langsung. Misalnya nih, bagaimana mengelola sisa makanan camp menjadi kompos, atau menanam bibit cepat panen dengan teknologi sederhana. Oh wow, masuk akal. Mereka belajar sebab akibat. Kalau logistik makanan camp tidak dikelola dengan baik, ya mereka sendiri yang akan kehabisan pasokan. Jadi, ini tuh cara praktis menerjemahkan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan ke bahasa sehari-hari mereka. Menarik ya. KTT Mini ini benar-benar ada prakteknya ya. Dan yang bikin saya takjub juga adalah siapa saja delegasi pemecah masalah ini. Iya, pesertanya sangat beragam kan? Betul, dokumennya merinci bahwa pesertanya ini sangat inklusif. Teman-teman pramuka berkebutuhan khusus, seperti mereka yang tunanetra atau berada di spektrum autis, itu diwajibkan membaur. Benar. Mereka disatukan dalam kelompok bersama peserta lain, bahkan ada perwakilan dari luar negeri juga. Nah, jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, krisis global seperti ketahanan pangan, itu kan tidak pandang bulu ya? Pastinya. Jadi, solusinya juga butuh beragam cara berpikir, menyatukan anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan fisik yang berbeda di satu tempat itu memaksa mereka berkolaborasi. Mereka praktik langsung membangun sistem yang bisa diakses semua orang tanpa terkecuali. Luar biasa sih, tapi tunggu sebentar. Saya ingin menantang konsep ini sedikit. Silakan, silakan. Saya baca bahwa 80% kegiatan Jamnas ini kan dipusatkan di dalam area perkemahan induk. Dengan semua fasilitas simulasi pertanian, diskusi SDGs, lalu kolaborasi tadi. Apakah mereka tidak kehilangan esensi dari pramuka itu sendiri? Kehilangan esensi petualangannya maksudnya. Iya, sensasi alam liarnya, ketangguhan fisiknya, kan seolah-olah tergantikan oleh aktivitas yang sangat terstruktur ini. Nah, ini mengangkat poin yang sangat penting tentang evolusi gerakan ini. Definisi dari petualangan dan bertahan hidup itu sendiri sudah bergeser. Bergeser bagaimana? Di masa lalu, pramuka mungkin lekat dengan citra bertahan dari kerasnya alam liar. Tapi tantangan zaman sekarang kan beda. Bertahan hidup di abad ke-21 itu berarti mampu berinovasi, mencegah bumi kehabisan makanan. Saya paham maksudnya. Dan berkolaborasi tanpa diskriminasi. Jadi petualangan mereka sekarang itu lebih ke petualangan intelektual dan sosial, yang dampaknya jauh lebih nyata dan relevan. Pergeseran yang make sense sih. Namun, mengumpulkan ribuan anak untuk memecahkan masalah sebesar ini pasti menciptakan tekanan psikologis tersendiri ya. Tentu saja, risikonya besar. Dan ini membawa kita pada cara penyelenggara melindungi peserta. Dari dokumen ini, mekanismenya jauh melampaui sekedar nyediain kotak P3K. Jauh sekali. Skalanya sudah masif. Ada kewajiban sertifikat Safe from Harm untuk pembina, mitigasi bahaya ruang digital, dan ada peran baru yang disebut kakak pendengar. Gimana sih peran ini sebenarnya bekerja di lapangan? Kakak pendengar ini fungsinya seperti pertolongan pertama pada psikologis anak.
Di lingkungan yang isinya ribuan remaja, risiko anak mengalami burnout atau kelelahan mental, perundungan verbal, atau bahkan konflik digital di ponsel mereka itu kan sangat tinggi. Benar juga, anak zaman sekarang tidak lepas dari ponsel ya. Makanya, kakak pendengar dilatih untuk mendeteksi perubahan perilaku. Misalnya nih, ada delegasi muda yang tiba-tiba menarik diri karena diolok-olok temennya di media sosial. Atau mungkin merasa kewalahan dengan ritme camp yang padat. Tepat. Disitulah kakak pendengar akan melakukan intervensi awal. Mereka mengajak bicara dan meredakan tekanan itu sebelum berkembang menjadi trauma. Saya mengerti sih niat baiknya, apalagi ada target zero accident tadi kan. Tapi apakah birokrasi keamanan psikososial dan digital semacam ini justru tidak mengikis sisi keras dan kemandirian anak? Mengikis kemandirian? Ya, kesannya mereka jadi sangat dilindungi gitu. Tidak dibiarkan menghadapi konflik dan menyelesaikannya sendiri. Yang menarik di sini adalah bagaimana kita membedakan antara dilindungi dan dikekang. Oke, bedanya di mana? Ancaman mental dan kekerasan digital saat ini dampaknya sangat destruktif, sama nyatanya dengan cedera fisik. Menyediakan jaring pengaman psikologis bukan berarti bikin mereka lembek. Jadi justru sebaliknya ya? Justru, anak-anak baru bisa benar-benar berani mengambil risiko, berdiskusi, dan memimpin kalau mereka tahu mereka ada di lingkungan yang aman dari pelecehan atau bullying. Zero accident di sini adalah kewajiban moral, fondasi agar mereka bisa fokus belajar. Menarik sekali. Jadi apa arti dari semua ini? Kalau kita tarik benang merahnya untuk Anda yang mendengarkan, dokumen ini pada dasarnya adalah cetak biru nyata. Sangat nyata. Kita sedang melihat bagaimana generasi penerus Indonesia dilatih secara terstruktur untuk menghadapi isu dunia yang sebenarnya, mulai dari krisis pangan sampai kesehatan mental, sejak usia dini. Dan itu benar-benar menunjukkan standar kompetensi masa depan. Fisik yang kuat saja tidak cukup. Mereka butuh kecerdasan digital, empati inklusif, dan stabilitas mental. Setuju. Dan ini memberikan satu renungan penutup. Jika acara kemah pramuka selama seminggu untuk anak usia belasan tahun saja kini sudah mewajibkan mitigasi resiko digital yang ketat dan menyediakan kakak pendengar untuk kesehatan mental, Iya. apakah sistem pendidikan formal di sekolah-sekolah kita sehari-hari, tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya, sudah memiliki kesiapan dan standar perlindungan yang setara? Sesuatu untuk Anda renungkan.